Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Bintang Pamela dengan NIM 20063001, Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan penerapan media pembelajaran secara daring. Mata pelajaran yang saya pilih adalah Dasar Listrik dan Elektronika. Dan materi yang saya ambil tentang rangkaian sumber tegangan. Media yang saya gunakan di sini adalah PowerPoint yang saya presentasikan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Saya menggunakan media ini karena menurut saya media yang saya gunakan cukup efisien dan efektif karena bisa dilakukan secara virtual tanpa perlu pergi ke sekolah. Baiklah, di sini terdapat dua gambar rangkaian. Yang pertama, rangkaian yang disusun secara seri. Yang kedua, rangkaian yang disusun secara paralel. Kita akan membahas terlebih dahulu sumber tegangan yang disusun secara seri. Untuk mendapatkan sumber tegangan yang lebih besar dari tegangan masing-masing sumber tegangan, maka sumber tegangan bisa disusun secara seri. Jadi, dalam sebuah rangkaian, kalau kita ingin mendapatkan sumber tegangan yang lebih besar dari tegangan di masing-masing sumber tegangan, kalau kita banyak menggunakan sumber tegangan, maka kita bisa menyusun sumber tegangan itu secara seri. Nah, di sini terdapat gambar yang dimana ini merupakan baterai 1, baterai 2, dan baterai 3. Jadi, di sini adalah GGL1, GGL2, dan GGL3. Masing-masing baterai memiliki hambatan dalam sebesar R1, R2, dan R3. Jadi, R kecil pada rangkaian ini adalah hambatan pada baterai. Kemudian, 3 baterai ini disusun secara seri dan diserikan pula dengan sebuah hambatan luar. Misalnya, di sini saya tulis R1. Jika ada sumber tegangan disusun secara seri seperti ini, maka berlaku persamaan jumlah GGL total sama dengan yang ada di dalam rangkaian, yaitu GGL1 ditambah GGL2 ditambah GGL3 ditambah dan seterusnya. Kemudian, dari segi hambatannya, maka hambatan dalam total yang disusun secara seri, maka R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah dan seterusnya. Lalu, jika susunan sumber tegangan tersebut dihubungkan pada rangkaian hambatan luar dengan total R total, maka kuat arus yang mengalir adalah, jadi di sini terdapat gambar ada baterai yang disusun secara seri, kemudian dihubungkan dengan hambatan luar. Misal totalnya adalah R total. Jadi
bisa lebih dari satu hambatannya. Cuma kalau kita jumlahkan, misalnya totalnya adalah R total, maka kita bisa menghitung kuat arus yang mengalir di dalam rangkaian ini dengan persamaan I sama dengan epsilon total per R total ditambah NR kecil, yang dimana epsilon total adalah GGL total yang ada di dalam rangkaian tersebut dibagi dengan R total, yang R total adalah hambatan luar ditambah dengan NR. Sedangkan NR ini adalah jumlah dari dalam baterai. Kemudian, jika terdapat N buah elemen, maka kuat arus yang mengalir adalah, kita bisa mencari dengan persamaan ini, yaitu I sama dengan N dikali GGL atau epsilon per R total ditambahkan dengan NR kecil. Itu adalah beberapa persamaan yang berlaku untuk sumber tegangan yang disusun secara seri. Berikutnya adalah sumber tegangan yang disusun secara paralel. Beberapa sumber tegangan dikatakan disusun secara paralel jika disusun sedemikian sehingga jepit masing-masing sumber tegangan sama besarnya. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini terdapat baterai 1, baterai 2, dan baterai 3. Dan GGL1, GGL2, dan GGL3. Masing-masing memiliki hambatan dalam, yaitu R1, R2, dan R3. Kemudian dihubungkan dengan hambatan luar. Misalnya di sini saya tulis R besar. Nah, dan ketika posisi seperti ini berlaku persamaan, yaitu GGL total sama dengan GGL yang ada di masing-masing cabang. Dari masing-masing cabang ini dari sumber tegangan yang ada di gambar ini. Kemudian persamaan 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 ditambah dan seterusnya. Persamaan ini adalah persamaan yang digunakan untuk mencari R total jika posisinya diparalelkan seperti ini, seperti gambar yang tertera pada layar. Lalu, jika rangkaian paralel sumber tegangan tersebut dihubungkan pada serangkaian hambatan luar dengan hambatan total R total, maka kuat arus yang mengalir pada rangkaian dapat dilihat dari atau dapat dihitung dengan persamaan berikut, yaitu I sama dengan epsilon total per R besar total ditambah R kecil total. Dan untuk N buah sumber tegangan yang disusun secara paralel berlaku persamaan sebagai berikut, yaitu I sama dengan epsilon per R total ditambah R per N, yang dimana R merupakan hambatan dalam baterai, sedangkan N kecil ini adalah jumlah dari sumber tegangan yang disusun secara paralel. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.